Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar kita hari ini? Bagaimanapun keadaan kita hari ini, saya percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Eladia. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bisa kami pahami dan mengerti, sekaligus akan menuntun dan mengarahkan hidup kami supaya semakin setia kepada Engkau Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya akan hanya baca satu ayat saja dari nas kita hari ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-21. Saya baca ayat yang ke-20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Damai adalah tema firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Bapak Ibu, damai artinya keadaan yang harmonis, tidak adanya perselisihan, percekcokan, ada hati yang mau menerima keberadaan orang lain, saling menerima apa adanya, ada hati yang mau memaafkan, mau mengampuni. Artinya bahwa keadaan hidup damai adalah segala sesuatu yang kita rasakan ada kenyamanan di sana, tidak ada gangguan apapun, perselisihan apapun. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa supaya bisa merasakan hal yang demikian, ada hal yang harus kita lakukan. Supaya bisa merasakan bagaimana keadaan hidup dalam keharmonisan, keadaan hidup tanpa adanya dendam, sakit hati, keadaan hidup dalam damai, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bagian pertama atau langkah awal adalah berdamailah dengan Allah. Sekali lagi, berdamailah dengan Allah. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang cinta damai. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah tidak pernah menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Selalu Ia mengampuni. Bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang cinta damai, Yesus Kristus berkorban, tetesan demi tetesan darahnya di atas kayu salib supaya kita memiliki hubungan yang damai dengan Allah Bapa di surga. Jadi ketika kita mau berdamai dengan Allah, maka ada hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Allah. Ada komunikasi yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Itu berarti ketika kita mau berdamai dengan Allah yang setia, maka jadilah pribadi yang juga setia kepada Dia. Tidak akan pernah membagi hati dengan yang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh, bukan orang-orang yang memberontak. Kita akan selalu mensyukuri setiap pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah. Jadi bagian pertama atau langkah awal kita adalah berdamailah dengan Allah. Supaya damai yang kita harapkan itu akan terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Lalu langkah yang kedua adalah setelah kita menikmati hidup dalam keadaan berdamai dengan Allah, Rasul Paulus mengajak kita bahwa kita juga menjadi saluran perdamaian atau saluran damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu berarti kita mau menerima keberadaan orang lain dengan apa adanya dia. Memaafkan dan mengampuni. Selalu hidup dalam keharmonisan. Ketika kita juga mau berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan terus menciptakan suasana nyaman,
tidak adanya perselisihan, percekcokan, pertikaian, dan lain sebagainya. Kita mau mengerti dan mau memahami keberadaan orang lain. Jadi berita ini ia akan terus disebarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihati orang-orang atau jemaat di Korintus supaya hidup mereka mari berdamai. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Sebab memang itulah hal yang kita rindukan, kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah dengan berkorban di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu dan saya yang sudah menerima karya penyelamatan itu, yang sudah didamaikan dengan Allah itu, jadilah saluran damai. Beritakan segala sesuatu yang mendatangkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar. Jadikan pribadi kita orang-orang yang selalu dari pagi hari, sore hari, dan sampai pagi harinya lagi, sampai sore harinya lagi, hidup berdamai dengan Allah. Mentaati Dia, mematuhi Dia, hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam kesetiaan, tidak hidup dalam pemberontakan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini akan menjadi kekuatan iman dan pengharapan bagi kita semua, Bapak Ibu dan saya, agar tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Hiduplah dalam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam keberadaan kami yang apa adanya ini, kami bersyukur kepadamu. Bahwa Engkau mau pakai kami menjadi saluran damai sejahtera-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu ya Allah, sebelum kami menjadi saluran damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, mampukan kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, mentaati dan mematuhi Engkau dalam keseluruhan hidup kami. Hingga ketika kami berada di sekitar orang-orang yang ada di sekeliling kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.